Kashmir memanas, perang India-Pakistan kembali meletus, dunia terguncang. Konflik India-Pakistan dalam sengketa wilayah Jammu dan Kashmir kembali memanas. Pasukan Angkatan Bersenjata India BSS dan sejumlah personel Angkatan Bersenjata Pakistan PAF terlibat baku tembak di perbatasan Kashmir pada Rabu 23 September kemarin. Menurut laporan Anadolu Agensi yang dikutip FIFA Militer, bentrokan itu adalah yang terbaru dalam serangkaian pertempuran di garis kontrol aktual yang melibatkan personel militer India dan juga Pakistan. Dalam pertempuran tersebut, dua prajurit Angkatan Bersenjata Pakistan tiada. Menurut keterangan militer Pakistan, kedua korban adalah prajurit Nur ul Hasan berusia 29 tahun dan prajurit Wasim Ali berusia 25 tahun. Selain itu, Angkatan Bersenjata Pakistan juga menyebut bahwa pasukan militer India melakukan ribuan kali pelanggaran gencatan senjata. Tercatat pasukan India melakukan pelanggaran gencatan senjata sebanyak 2.333 kali sepanjang tahun 2020. Selama baku tembak yang intens, Sepoi prajurit Nur ul Hasan yang berusia 29 dan Sepoi Wasim Ali berusia 25 tahun memeluk syahadat kemartiran, bunyi pernyataan Angkatan Bersenjata Pakistan. Ada 2.333 pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh pasukan India pada tahun 2020, lanjut pernyataan Angkatan Bersenjata Pakistan. Konflik India-Pakistan yang sama-sama memiliki senjata nuklir ini kian memanas setelah India membatalkan ketentuan khusus negara bagian Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019. Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim yang sebagian dikuasai oleh India dan sebagian dikuasai oleh Pakistan. Sejak tahun 1947, perang India-Pakistan yang memperebutkan wilayah Kashmir sudah meletus sebanyak 3 kali. New Delhi dan Islamabad terlibat konflik horizontal pada tahun 1948 hingga 1965 dan juga 1971. Di sisi lain, situasi di sejumlah wilayah perbatasan Cina dan India semakin memanas saja. Sebuah laporan intelijen India kembali membuktikan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA kian gencar melakukan pergerakan ke daerah garis kontrol aktual atau LAC. Tak cuma pasukan, dalam laporan yang diperoleh FIFA Militer dari Telegraph, India menyebut bahwa sejumlah tank tipe 15 Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAGF sudah masuk ke wilayah Danau Pangong atau juga disebut Pangongso. Citra satelit resolusi tinggi menunjukkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina semakin memperkuat posisinya di titik-titik kebuntuan, ucap seorang pejabat Biro Intelijen India yang tak mau disebutkan namanya. Mereka membangun lebih banyak struktur militer selain mengerahkan lebih banyak tentara dan tank, katanya. Mobilisasi sejumlah pasukan dan tank militer Cina ini jadi bukti pertemuan Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dan Menteri Pertahanan Cina Jenderal Wei Fenghe tak berbuah hasil. Pasalnya, pergerakan pasukan dan tank-tank Cina ke Danau Pangong hanya berselang 2 hari setelah Singh dan Fenghe bertatap muka. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan India yang juga tak ingin disebut namanya memastikan bahwa pasukan Cina sudah memasuki wilayah yang diklaim menjadi milik India. Tentara Cina diduga sudah memasuki wilayah India sejauh 8 km sebelah utara Danau Pangong, termasuk wilayah dataran Depsang. Apa yang kami perhatikan adalah agresi teritorial yang ditingkatkan oleh Cina. Meskipun telah membicarakan soal kelanjutan dialog untuk melepaskan diri dari titik kebuntuan, tindakan mereka tidak sesuai dengan kata-kata mereka, ujar pejabat Kementerian Pertahanan Cina. Ketegangan meningkat di titik-titik terbaru yang menyala karena Cina terus mengerahkan lebih banyak pasukan dan mesin, katanya.
Pada akhir Agustus 2020 lalu, India mengklaim telah berhasil menggagalkan aksi provokatif personel Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang mencoba masuk ke wilayah teritorialnya. Meski tak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka, insiden itu adalah yang terpanas kedua setelah peristiwa bentrokan antara pasukan militer kedua negara pada Juni lalu.